Haleluya, puji nama Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, bertemu lagi kita semua dalam program GPDI VMM Menyapa. Mari kembali kita membaca renungan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-51 di ayatnya yang ke-19. Sekali lagi, kitab Mazmur pasalnya yang ke-51 di ayatnya yang ke-19. Bunyi firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi saya baca ya saudara-saudara. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, satu perikop ini dalam pasal 51 kitab Mazmur ini adalah kisah di mana ketika Daud sedang ditegur oleh Nabi Nathan. Dan pada saat itu Daud sedang mengoreksi hidupnya, introspeksi dirinya pada saat itu. Sehingga di ayatnya yang ke-9 keluarlah perkataan ini, bahwa korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Dalam terjemahan lain dikatakan saudara-saudara, korban kepada engkau menyukai korban yang benar ya Allah. Engkau menyukai korban yang benar. Allah menyukai korban yang benar. Nah, kalau di sini dikatakan korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Nah, sudah kita melihat bagaimana kalau kita datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar, sikap hati yang begitu merindukan akan Allah, betapa kita mengingat bahwa sesungguhnya kehidupan ini kita tidak layak, saudara-saudara, di hadapan Tuhan. Nah, inilah dikatakan korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudara-saudara, bagaimana sih sikap hati ketika hati yang sedang mengalami hati yang patah, ketika sedang mengalami hati yang remuk ini, saudara-saudara? Bagaimana sikap seseorang ini? Saudara-saudara, sebelumnya kita baca di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-34. Kitab Mazmur pasal yang ke-34 di ayat yang ke-19, saudara-saudara, bunyi firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara-saudara, jadi kita melihat bahwa sebenarnya ini sudah merupakan satu tips bagi kita ketika datang kepada Tuhan, ketika mencari Tuhan, ketika kita mau bawa korban kita kepada Tuhan, yaitu dikatakan Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Tuhan itu menyelamatkan, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Oleh sebab itu, di sini Daud katakan di ayatnya yang ke-19 pasal yang ke-51 kitab Mazmur ini, saudara-saudara, korban yang sesungguhnya kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Saudara-saudara, ketika kita sedang dalam proses kehidupan, mengalami keterpurukan dalam kehidupan kita, saudara-saudara, ketika kita sedang mengalami jatuh bangun dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam apapun aktivitas yang kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita, saudara-saudara, terkadang untuk datang kepada Tuhan mungkin terasa berat ya saudara-saudara. Tidak bisa lagi berkata-kata karena terlalu berat persoalan yang kita hadapi. Tapi baiklah, mungkin kita tidak bisa lagi berkata-kata, saudara-saudara. Tetap datang mencari Tuhan. Datang dengan jiwa yang hancur. Datang dengan hati yang patah. Datang dengan hati yang remuk, saudara-saudara. Kita datang tersungkur di kaki Tuhan. Datang katakan bahwa sesungguhnya ini kita tidak layak. Sesungguhnya saya tidak bisa tanpa Tuhan. Saya ada karena anugerah Tuhan. Saudara-saudara, inilah persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Firman Allah berkata demikian, saudara-saudara. Saudara-saudara yang berkat oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sedang berada di penghujung tahunnya, saudara-saudara. Bulan November, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember. Dan kita akan meninggalkan tahun 2023. Kalau kita mau review sepanjang tahun ini dari Januari, saudara-saudara, pasti banyak hal yang kita sudah lewati ya. Jatuh bangun sekali lagi dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita melakukan pekerjaan kita, aktivitas kita, bahkan mungkin dalam segala rencana-rencana kita, banyak hal yang terwujud, banyak hal yang tidak terlaksana, banyak hal yang gagal, banyak hal yang mengecewakan, saudara-saudara. Tapi lewat firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, marilah kita membawa korban persembahan kita kepada Tuhan, karena jiwa yang hancur, hati yang patah, hati yang remuk, itulah korban yang benar di hadapan Tuhan, saudara-saudara.
Bahkan dikatakan tadi, Allah dekat kepada orang-orang yang patah hati, yang remuk jiwanya. Dia menyelamatkan orang-orang yang hancur hati, saudara-saudara. Marilah kita juga mau datang kepada Tuhan. Lewat doa-doa kita, lewat syukur-syukur kita kepada Tuhan, kita mau datang dengan hati yang hancur. Korban sembelihan bukan lagi berupa kambing domba ya saudara-saudara, tapi korban sembelihan yang kita bawa kepada Tuhan adalah hati kita, jiwa kita kepada Tuhan. Apalagi hati kita yang hancur, hati kita yang remuk, itu lebih-lebih lagi menarik belas kasihan Allah dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan melihat yang tadinya kita kehilangan semuanya akan digantikan dengan berkat-berkat. Yang tadinya kita tidak ada apa-apanya, saudara-saudara. Yang tadinya kita sesungguhnya gagal dan gagal terus, kita akan diangkat kembali, saudara-saudara. Karena apa? Karena ketika kita datang kepada Tuhan, bukan lagi datang dengan keangkuhan, bukan lagi datang dengan segala apa yang kita miliki, saudara-saudara, kelebihan-kelebihan kita, tetapi kita datang merendahkan diri di kaki Tuhan. Nah, ini adalah korban yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan kita saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kembali datang kepada kami saat ini. Marilah ya Tuhan, kuatkan kami selalu untuk tetap terus melangkah dalam kami mengiring akan Engkau. Proses demi proses kehidupan kami ya Tuhan, membuat kami tetap terus dekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mau bawa terus dalam tangan-Mu untuk seluruh sidang jemaat Tuhan GPD Film Latih Mas dimanapun berada. Mari Engkau Allah menyertai memberkati ya Tuhan. Yang sakit Tuhan, mari Engkau jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang dalam pergumulan-pergumulan Tuhan Allah Engkau buka jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami selesai dalam renungan firman Tuhan kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.